Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Kiki Rapi. Di video ini saya akan mereview Innova Facelift 2020. Nah, fitur apa saja yang membedakan model sebelumnya dengan model sekarang? Mari simak satu persatu. Sebelum lanjut, mohon subscribe dulu bagi yang belum. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Nah, yang akan saya review kali ini adalah Toyota Innova tipe G Matic diesel 2020, tentunya yang facelift ya. Secara keseluruhan, bodinya masih tetap sama dengan model sebelumnya. Memiliki panjang 4,7 meter, kemudian lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,8 meter, kemudian jarak antar sumbu rodanya 2,7 meter, dan ground clearance-nya 20 cm. Tampilannya sekarang lebih stylish ya di sini. Terlihat ada ornamen silver chrome ya di radiator grillnya ya, seperti ini. Kemudian ada ornamen silver chrome juga di sini, terlihat menyatu ya dengan headlampnya. Nah, untuk headlampnya masih tetap sama, halogen multi reflektor, kemudian disematkan fitur auto cut off ya. Jadi ketika lampu menyala, kemudian mesin dimatikan, otomatis lampunya ikut mati. Nah, beralih ke bagian bawah. Untuk lampu sen sekarang beralih ke bagian bawah ya, seperti ini. Terlihat menonjol juga kalau dari samping. Dan ini cover lampu sennya. Nah, untuk lampu fog lampnya beralih ke bagian depan, di bagian bawah ya, seperti ini. Dan ada garnish hitam ya di sini, memanjang, berbeda dengan model yang lama ya, seperti ini. Terlihat bedanya ya. Oke, kita beralih ke bagian mesinnya. Nah, ini bagian mesinnya. Kap mesinnya sudah di-set juga ya. Kemudian sudah diberi peredam. Untuk mesinnya masih tetap sama dengan model sebelumnya. Dan mesin Innova diesel ini juga dipakai oleh Toyota Fortuner. Jenis mesinnya 2GD FTP 4 silinder segaris ya, 16 katup. Kemudian mesinnya jenis DOHC dengan PNT intercooler. Nah, kapasitas mesinnya 2400 cc. Kemudian tenaga maksimal yang bisa dicapai 149 PS yang bisa dicapai di 3400 rpm. Kemudian untuk torsinya sendiri 36,7 yang bisa dicapai di 1200 sampai 2600 rpm. Nah, seperti ini ruang mesinnya. Oke, kita beralih ke bagian yang lain. Nah, salah satu perubahannya di Innova Facelift ini adalah dari tampilan velgnya ya. Desainnya seperti ini, lebih stylish ya. Desainnya two-tone machining ya. Kemudian materialnya alloy dan sudah disematkan fitur ABS, EBD, kemudian vehicle stability control dan hill start assist ya. Kemudian sudah ada fitur emergency brake signal. Oke. Nah, untuk profil bannya sendiri 205 ya per 65 dengan ring 16. Merek bannya Bridgestone ya di sini. Oke, kita beralih ke bagian yang lain. Nah, untuk spionnya seperti ini. Untuk cover spion sewarna body ya. Kemudian sudah ada lampu sen. Dan belum ada retractable ya, ataupun auto folding. Kemudian di samping pilarnya ada aerofin ya, menambah sistem aerodinamisnya. Kemudian sudah disematkan telang air ya. Nah, untuk handle pintunya sewarna body ya. Untuk bagian bawah belum dilengkapi side body molding ya. Sini. Nah, untuk tutup bensin di sebelah kiri. Kemudian untuk sistem pengereman bagian belakangnya masih tromol ya atau drum. Kalau untuk bagian depan sudah cakram ya. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Untuk antena, desainnya shark fin ya. Shark fin antena, kemudian sudah ada spoiler. Nah, di sini high mount stop lamp. Kemudian beralih ke bagian bawahnya sudah ada wiper. Kemudian untuk lampu
lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur masih bohlam ya, halogen. Kemudian untuk emblem Toyota Innova-nya di sebelah kiri dan emblem kijangnya ada di sebelah kanan. Dan ini kodenya ya, tipe G 2400 cc ya. Nah, kemudian sudah ada kamera parkir ya. Ini fitur terbaru dari Innova model sekarang ya, yang facelift. Kalau di model sebelumnya belum ada kamera parkir. Kemudian di bawahnya sudah ada sensor parkir ya di sini, 2 buah, dan ada reflektor ya, seperti ini. Oke, kita cek bagian bagasinya. Nah, ini untuk bagian bagasinya ya, atau baris ketiga. Untuk pelipatan kursinya 50-50 dan dikaitkan ya ke samping, bukan dilipat ke depan ya, seperti ini. Untuk di bagian kanannya ada lampu kabin, tapi belum LED ya, masih bohlam. Sudah ada pengait di sini ya. Kemudian di samping kanannya ada headrest untuk penumpang tengah baris ketiga ya, seperti ini. Kemudian di sini sudah ada dongkrak dan toolkit ya, seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian yang lain ya. Nah, untuk akses masuknya belum smart entry ya. Nah, untuk trimnya sekarang berwarna coklat gelap ya. Kalau dulu coklatnya coklat muda. Bahannya bahan pabrik ya, sama dengan bahan joknya ya. Kemudian untuk sudah electric mirror ya, tapi belum retractable ya. Nah, kemudian sudah power window, auto up down hanya di sisi pengemudi saja. Kemudian sudah window lock dan central lock ya. Untuk handle-nya berwarna hitam ya. Materialnya dominan berwarna hitam ya, hitamnya hitam dop. Kemudian ada corak-corak kulit ya, seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada cup holder ya, dan door pocket. Beralih ke bagian bawahnya ada speaker dan ada lampu ya ini. Oke. Untuk joknya seperti ini. Coraknya seperti ini ya. Untuk yang model facelift sekarang sudah semi bucket ya. Nah, untuk pengaturan joknya sudah reclining, sliding, dan high adjuster ya. Tapi masih manual ya pengaturannya. Nah, kemudian untuk tutup bensin ada di sebelah kanan dan pembuka kap mesin ada di sebelah kirinya. Ini untuk tombol dummy dan ini indikator untuk security-nya ya. Kemudian beralih ke bagian atasnya sudah ada cup holder ya di sini. Oke. Kita beralih ke bagian dalamnya ya. Nah, ini untuk bagian interiornya ya, dan ini untuk layout dashboardnya. Masih tetap sama ya dengan model sebelumnya untuk layoutnya ya. Materialnya dominan berwarna hitam ya, tapi di beberapa bagian berwarna coklat muda ya, dan ada pola-pola seperti ini. Oke. Nah, untuk setirnya bahan materialnya karet ya, belum dibalut dengan kulit. Kemudian sudah ada switch audio control di sini. Ini untuk pengaturan volume, perpindahan channel, dan ini untuk mode hold ya. Dan ini untuk voice command. Ini tombol untuk menutup dan mengangkat telepon. Kemudian ini tombol untuk display MID-nya seperti ini. Ya. Nah, untuk pengaturan setirnya sudah tilt ya, dan teleskopik. Kemudian ini untuk merek kombinasinya, untuk MID-nya kecil ya, seperti ini, belum berwarna ya. Nah, kemudian beralih ke bagian atasnya.
di pilar pintu ada tweeter ya di sini. Kemudian ini untuk kisi-kisi AC-nya seperti ini. Belum diberi ornamen silver atau ornamen yang lain. Polos saja ya, hitam seperti ini. Nah, beralih ke bagian tengahnya. Ini tombol untuk lampu hazard ya, dan ini jam digitalnya. Ini untuk pengaturan jam, pengaturan menit, dan ini untuk detiknya. Oke. Kemudian ini salah satu fitur yang terbaru dari Toyota Innova ya. Fiturnya lebih komplit yang sekarang. Jadi bisa koneksi ke telepon ya via T-Link ya, kabel USB di sini atau via Bluetooth ya. Dan bisa USB juga. Masih ada di sini ada CD atau disk ya. Baik DVD, MP3 atau disk audio. Kemudian sudah ada radio juga dan ada reminder ganjil genap ya di sini. Kemudian sudah ada reminder untuk servis berkala. Seperti ini. Untuk koneksi antar gadget atau HP ya dengan audio ini harus mengunduh dulu aplikasinya ya di Play Store ya. Kemudian untuk AC ya, pengaturan AC-nya seperti ini. Belum digital ya. Kalau di tipe V ke atas sudah digital dan auto juga ya. Ini pengaturan arah semburnya, kemudian ini pengaturan kipasnya, dan ini pengaturan suhunya ya. Seperti ini. Kemudian beralih ke bagian bawahnya, di sini ada tombol dummy ya. Kemudian ini tombol untuk menonaktifkan vehicle stability control. Dan ini adalah salah satu kelebihan dari Toyota Innova, sudah memiliki drive mode ya. Jadi ada eco mode dan power mode. Ketika Anda berkendara supaya lebih efisien lagi, tinggal dipencet atau tinggal ditekan tombol eco mode. Tapi ketika Anda ingin memiliki akselerasi atau tenaga yang lebih, Anda tinggal memencet tombol power mode ya. Ini indikator untuk sabuk keselamatan ya. Nah, kemudian beralih ke bagian bawahnya sudah ada power outlet ya di sini. Dan ada tempat penyimpanan. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan, bisa dijadikan juga sebagai cup holder ya di sini. Atau penyimpanan koin. Nah, kemudian untuk maticnya ya bisa Triptonic ya di sini. Tapi belum memakai pedal shift ya. Nah, beralih ke bagian tengahnya sudah ada cup holder juga ya, satu buah di sini. Kemudian untuk konsol box seperti ini, lebar ya. Terlihat materialnya seperti kulit ya, tapi ini masih plastik. Dan cukup dalam juga ya tempat penyimpanannya. Nah, kemudian sudah ada chiller ya. Seperti ini, jadi ketika Anda membawa minuman yang dingin supaya tetap dingin, Anda tinggal memasukkannya ke chiller ini. Kemudian glove box belum soft opening ya. Nah, kemudian sudah 3 titik sabuk pengaman ya, dan bisa diatur ketinggiannya seperti ini. Kemudian untuk hand grip sudah retract ya. Untuk sun visor sudah ada vanity mirror tapi belum ada lampu. Kemudian bagian tengahnya sudah ada tempat penyimpanan kacamata ya. Kemudian lampu bacanya atau lampu kabinnya belum LED ya. Nah, kemudian untuk spion dalamnya sudah dying light view ya. Nah, untuk sun visor di bagian pengemudi sudah memakai vanity mirror juga ya, belum ada lampunya. Dan belum ada hand grip di sisi pengemudi ya. Oke. Nah, kita beralih ke bagian belakangnya. Kita masuk ya ke bagian baris kedua. Ini untuk layout pintunya seperti ini. Sudah diberi trim ya. Trimnya berwarna coklat gelap. Sama dengan warna joknya ya. Sama dengan di bagian depan. Ini tombol untuk power window-nya. Untuk handle pintunya berwarna hitam ya,
Sama dominan berwarna hitam juga ya, tapi di beberapa bagian ada corak kulit ya seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya sudah ada cup holder dan door pocket ya. Di bagian bawahnya sudah ada speaker dan ada lampu ya di sini. Nah, kita masuk saja ke bagian dalam. Untuk hand grip sudah retract ya dan diberi hook ya di sini. Untuk AC-nya sudah double blower, pengaturannya masih manual ya seperti ini. Kemudian sudah diberi seat back pocket ya di sisi penumpang depan dan sisi pengemudi. Kemudian sudah ada hook juga ya, maksimal bebannya 4 kg. Untuk bagian tengahnya sudah ada tempat penyimpanan HP ya di sini untuk pengecasan ya, karena di bagian bawahnya sudah ada power outlet ya. Nah, kemudian untuk lampu kabin bohlam ya, belum LED. Nah, kemudian sudah isofix juga ya di sini. Jadi Anda bisa menyematkan kursi khusus balita atau bayi ya di sini. Jadi lebih aman lagi ketika berkendara. Dan sudah ada 3 buah headrest ya di sini. Jadi lebih aman lagi ya dan lebih nyaman. Untuk pengaturan joknya bisa sliding ya seperti ini. Ini ketika mentok ke bagian belakang dan ini dimentokkan ke bagian depan. Meskipun dimentokkan ke bagian depan masih ada space yang cukup ya, cukup banyak di sini bisa Anda lihat. Seperti ini, lebih dari 5 ruas jari ya untuk legroomnya ya, seperti ini dan cukup nyaman juga. Kemudian untuk headroomnya sama, menyisakan lebih dari 5 ruas jari ya. Oke, kita beralih ke bagian belakang ya. Kita tes untuk headroom dan legroomnya juga ya. Nah, untuk akses masuk ke bagian baris ketiga cukup mudah ya, karena sudah memiliki teknologi one shot sambal ya. Jadi aksesnya lebih gampang lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bagian atasnya sudah ada kisi-kisi AC ya, jadi lebih aman lagi ya dan lebih nyaman ya. Kemudian sudah ada hand grip ya, hand gripnya sudah retract. Kemudian sudah ada sabuk pengaman juga 3 buah titik ya. Kemudian sudah ada cup holder ya dan side pocket. Nah, kalau ini untuk sabuk pengaman di bagian penumpang tengah ya, bagian baris kedua. Sedangkan di sebelah kanan sama ya, sudah ada 2 buah cup holder ya dan side pocket. Sudah ada hand grip juga ya di sini. Untuk sabuk pengaman di sebelah sini untuk penumpang tengah baris ketiga ya. Kita tes untuk legroom dan headroomnya. Nah, untuk legroomnya seperti ini, cukup luas ya, masih menyisakan lebih dari 5 ruas jari ya. Ini kondisinya baris kedua harus dimajukan ya, dimentokkan ke depan. Nah, kalau dimentokkan ke bagian belakang seperti ini. Jadi Anda harus cermat ya dalam mengatur jok bagian tengah ya, bagian baris kedua. Karena di bagian baris ketiga tidak bisa diatur untuk slidingnya ya, hanya bisa pengaturan reclining aja seperti ini. Kemudian untuk headroomnya juga cukup luas, masih menyisakan 5 ruas jari ya di sini. Space untuk bahu juga ya, samping kiri dan samping kanan cukup nyaman, karena Innova terkenal dengan kenyamanannya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk review kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka mohon like, share. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar.
Yang belum subscribe, mohon subscribe, dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih.